Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada tutorial kali ini kita akan fokus kepada alternatif solusi ya bagi teman-teman yang mengalami kendala di saat mengakses PHP MyAdmin ya atau menekan ini. Jadi sebelumnya ini mungkin bagi teman-teman ya yang sebelumnya itu versi XMPP-nya itu PHP-nya masih 8.0.33 mungkin ya. Nah, itu apabila kita ingin menginstal Laravel 12 dan juga Filament 3 versi 3 ya, itu ke atas, itu mengalami kendala karena versi PHP-nya tidak memenuhi. Nah, bagi teman-teman yang telah memperbarui atau mengupdate dari versi PHP-nya, nah itu apabila dari modul Apache dan juga MySQL lancar seperti ini, tapi di saat akses ke admin, kita bisa akses ya. Nah, ternyata muncul nih error, yaitu php-admin itu error bahwa MySQL extension is missing atau tidak terbaca dengan baik. Nah, padahal di konfigurasi telah diaktifkan gitu. Nah, alternatif solusinya seperti apa? Nah, kita bisa memanfaatkan ekstensi ya dari VS Code untuk bisa mengakses seperti mana atau sebagaimana kita mengakses di halaman PHP admin seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa akses terlebih dahulu ya. Case-nya di sini tuh sebagai contoh itu saya telah mengupdate dari versi PHP-nya yang mana bawaannya itu 8.2.12. Saya coba upgrade ya atau saya update menjadi versinya 8.4.8. Nah, tapi di sini problemnya seperti ini. Nah, barangkali teman-teman mengalami hal serupa, solusinya itu seperti apa? Nah, kita bisa akses ya ke VS Code. Nah, setelah kita masuk ke VS Code, kita bisa akses ke bagian extension. Nah, kemudian kita search menjadi ini ya, MySQL sebagai keywordnya. Nah, nanti akan muncul beberapa ini ya, ekstensi yang bisa kita gunakan. Nah, kita fokus saja pada bagian ini ya, database client. Nah, MySQL ini. Nah, selanjutnya kenapa kita menggunakan ini? Karena kurang lebihnya ininya ya apa graphic user interface atau GUI-nya atau tampilannya itu kurang lebihnya mirip gitu ya dengan si PHP admin. Yang kedua, nah itu nantinya konten yang ada di dalamnya itu kita bisa buat atau kita bisa membuat suatu koneksi seperti MySQL ya, yang mana seperti di PHP admin itu bisa kita akses melalui ekstensi ini. Nanti kurang lebihnya tampilannya seperti berikut. Nah, ini sebagai screenshot ya atau snapshotnya dari fitur yang disediakan oleh ekstensi SQL. Nah, jadi kita bisa akses saja ke bagian install. Oke, kita bisa sambil menunggu ya setelah nantinya instalasi selesai. Kita bisa ini ya mengecek di bagian sini, di bagian apa sidebar. Nah, di bagian sidebar itu akan tersedia ya ada service dan juga database. Nah, di database-nya ini karena saya telah membuat ya. Nah, ini kurang lebihnya konten yang ada di sini ya, MySQL ini itu kurang lebihnya sama gitu ya dengan yang ada di PHP admin yang mana nggak bisa kita akses gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini bisa kita ini ya apa? Kalau kita udah buat dan itu tidak diperlukan bisa kita delete saja. Nah, itu kita bisa yes. Nah, gitu. Jadi kita bisa mulai dari yang ada di ini ya, service ataupun di bagian langsung ke database. Kemudian kita create connection. Nah, kita klik saja. Oke. Nah, nantinya akan muncul ya seperti form berikut. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan di sini yaitu pertama, kita akan mengisi connection name. Nah, connection name ini itu kita samakan saja dengan yang ada di modul ini ya, itu di MySQL gitu. Sebenarnya bebas namanya seperti apa ya. Mau PHP MyAdmin juga bisa kayak gitu. Coba PHP MyAdmin seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini host. Nah, hostnya itu pastikan ya itu sesuai dengan ini kita defaultnya yaitu 127.0.0.1 seperti itu. Nah, mungkin bisa saja kita juga bisa menggunakan ini ya apa localhost seperti itu. Hanya saja karena
kita nantinya berjalannya di ini ya apa environmentnya Laravel ya. Nah itu kan menggunakan 127 ya IP address gitu, bukan local host seperti itu. 127.0.0.1. Nah, itu lebih general gitu. Nah, kita bisa tuliskan seperti berikut, dan di atas ini itu ada beberapa ini ya macam dari ini ya tipe dari database yang bisa kita gunakan, yaitu ada MySQL, MariaDB, PostgreSQL dan sebagainya. Tentu saja kita di sini fokus ke MySQL saja cukup gitu ya. Nah, selanjutnya port di sini harus kita setting ya atau config harus sama dengan yang ada di sini. Nah, pastikan ya teman-teman kalau portnya itu harus sesuai. Jadi mungkin ada beberapa kondisi sebelumnya itu ada yang crash ya waktu mengaktifkan MySQL. Nah, itu teman-teman mengupdate menjadi 3308. Nah, berarti di sini itu kita juga perlu menggantinya menjadi 3308. Hanya saja di sini saya portnya secara defaultnya itu 3306 berjalannya. Maka saya setting di sini 3306. Nah, selanjutnya untuk username, database, dan juga password itu secara default saja, yaitu username-nya root, kemudian password-nya kosong ya, kemudian database, socket path, dan sebagainya itu default kosong seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apabila kita telah mengisi untuk name, host, username, port, dan juga password, nah itu kita bisa tekan save seperti itu. Nah, maka nanti akan ada konfirmasi di sini, success connection save. Jadi kita telah berhasil untuk membuat koneksi baru ya terhadap database servernya. Nah, kebetulan di sini kita tuh telah menggunakan servernya dari XMPP, yaitu ada dua macam modul ya, Apache dan juga MySQL, hanya saja untuk menghandle ya kebutuhan kita terkait dengan database itu menggunakan MySQL, maka kita bisa koneksikan di sini dengan menggunakan tipenya itu MySQL. Nah, maka apabila telah kita simpan ya tadi namanya php kita bisa lihat di sini, nanti akan muncul ya di bagian menu database. Nah, kita klik saja. Nah, ini sesuai dengan yang telah kita buat tadi sebelumnya. Nah, saat kita akses di sini, nah kurang lebihnya dalamnya ini itu sama ya dengan yang ada di ini PHP admin seperti itu. Nah, jadi di sini bisa menjadi alternatif solusi kita seperti itu untuk bisa terkoneksi ya atau mengakses dari server database kita, yaitu dengan menggunakan PHP admin, yaitu dengan alternatif solusinya yaitu berupa ekstensi dari MySQL. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ekstensi ini free ya. Sebetulnya ini berbayar, tapi untuk free versionnya itu udah cukup. Jadi kita bisa memanfaatkan ini seperti itu. Nah, kurang lebihnya nanti jadi kita nggak perlu susah-susah ya untuk mengakses ke bagian PHP admin, karena kita dengan menggunakan VS Code itu ternyata juga bisa ya mengakses dari database yang akan kita gunakan nanti ke depannya sesuai dengan project website atau sistem informasi yang akan kita kembangkan atau kita buat seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu. Nah, jadi untuk bisa ini ya mengaksesnya nanti tinggal diakses saja. Nah, seperti itu ya, tinggal diklik aja. Nah, seperti berikut. Nah, nanti akan muncul tuh struktur tabelnya seperti apa, kemudian kontennya itu ada apa aja. Nah, itu kita bisa mengaksesnya ya melalui dari sini ini. Nah, berikut untuk panduan ya terkait dengan alternatif solusi dari masalah saat mengalami kendala bahwa ekstensi dari MySQLi ya yang menjadi requirement untuk bisa mengakses PHP admin tapi itu gagal kita konfigurasi. Artinya kita telah men-setting untuk ekstensinya MySQLi ini di php.ini, nah tapi itu nggak kebaca gitu. Nah, itu potensinya banyak kenapa bisa seperti ini, salah satunya dari konfigurasi XMPP-nya itu tidak sinkron dengan versi PHP terbarunya gitu ya. Jadi berpotensi terjadi crash seperti saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa fitur dari MySQL-nya atau PHP admin itu tetap bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan ekstensi bawaan dari VS Code ya, yang bisa kita pilih, yaitu salah satunya MySQL. Demikian, semoga bisa membantu dan semangat untuk teman-teman semuanya untuk bisa menyelesaikan sampai di tahap tugas besar. Terima kasih.